Hari ini Pak Kepala Desa tidak dapat ikut dalam kegiatan siang hari ini karena kondisi kurang baik. Itu. Sebelum nanti kami serahkan kepada Pak Bambang, nanti akan dijelaskan sedikit tentang Desa Pandangan oleh Pak Asud, Wakil Kepala Dusun, Pak Yuni Rani. Bapak dijelaskan dulu sedikit tentang Desa Pandangan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur Raud selamat datang di Desa Pandangan, Kecamatan Pakir, Kabupaten Malang. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Dae, saya sebagai salah satu dusun di wilayah Desa Pandangan akan sedikit memberikan gambaran singkat yang pertama, Bapak Ibu, saudara sekalian, dulur-dulur saya, bahwa Desa Pandangan itu adalah salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan Pakir, Kabupaten Malang. Desa Pandangan ini, mohon maaf, suasana desa tapi rasa kota. Karena alat acara dan barang raya itu sudah kota, jadi kita bersentuhan langsung merupakan satu masuk dengan pemerintahan kota Malang. Kemudian Desa Pandangan sendiri itu terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Santai, Dusun Pandan Selatan, dan Dusun Sigromide. Terdiri dari 38 ketua RT atau RT dan 7 RW. Jumlah penduduk kami di Desa Pandangan ini lumayan besar, hampir mencapai 10.000 jiwa, yaitu tepatnya 9.700 sekian jiwa. Yang unik dari sekian ribu jiwa itu hanya terdiri dari 2 jenis, Pak, yaitu laki dan perempuan. Maaf, begitu, Pak. Walaupun namanya desa, akan tapi bersentuhan langsung dengan wilayah kota, sehingga penduduk kami itu sebagai besar bukan petani, akan tetapi sebagai pekerja, buruh, perusahaan atau karyawan yang tepatnya di luar desa pekerjaan. Kemudian Desa Pandangan ini adalah desa yang pusat industri, Bapak. Kalau Bapak pernah melihat sebuah produk, mungkin kayak pabrik asbes, merek, kemudian pabrik pakaian Emba, itu ada di Desa Pandangan. Kemudian ada pabrik agar-agar, pabrik rokok, kemudian pabrik jahit kelakon, itu ada di Malang dan di Desa Pandangan. Sehingga lahan untuk pertanian itu memang sudah sangat berkurang, karena sudah alih fungsi menjadi industri-industri, sehingga masyarakat banyak yang bekerja di sektor industri. Ini gambaran Desa Pandangan. Sehingga saya sebutkan yang awal tadi, kita suasana desa tapi rasa kota. Penduduknya orang desa tapi interaksi yang lebih besar adalah perkotaan karena bersentuhan. Saya pikir ini sekilas, Pak, nanti bisa kita akan melalui yang namanya program inovasi desa atau SID ini, sistem informasi desa, yang pada tahun 17 Desa Pandangan sudah melakukan suatu inovasi
yaitu yang namanya POB atau program pelayanan administrasi online di tingkat desa POB. Nanti akan dimaparkan, dipresentasikan Bapak Karib. Sekilas itu pandangan tentang Desa Pandangandur. Saya pikir mohon maaf panjenengan semua jawab ya. Apabila nanti ada komunikasi yang dari Solo, lebih enak sebenarnya dianggap kita ini kader dulur sesama desa. Dan sekarang Pak Bu, desa itu menjadi figur yang primadona. Betul. Kenapa? Menarik sekali. Mulai tahun 2015 kita sudah dikasih make up sehingga kita bisa bahkan cantik, dandan sampai cantik, akhirnya banyak orang tertarik. Nah, ini sekilas dengan harapan kami kita saling berbagi, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, kita sama, hanya kita perlu berbagi yang pada akhirnya adalah untuk memajukan wilayah kita yaitu desa masing-masing. Banyak hal yang kami tidak tahu, banyak hal yang kami belum tahu dan sebaliknya. Jadi tidak ada yang lebih. Saya pikir itu mohon maaf apabila Prof. Ketawan saya ngomong dan telah menyampaikan sedikit profil tentang desa. Demikian bila itu bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Stok. Itu penjelasan sedikit Bapak Ibu tentang Desa Pandangandur. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Bambang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Sikdes dan perangkat desa sepanjang yang terhormati. Jadi aku masih juga menyampaikan dari Kabupaten Berga, kami nanti perkenalkan sekaligus. Ini dari ada yang kami bawa dari tenaga ahli. Ini tadinya tapi satu kondisi tadi karena ada kegiatan yang mendadak di Semarang, makanya tadi tidak lebih dan 11 bersamaan kami keluar dari hotel beliau langsung ke mereka. Jadi tinggal dua. Ini juga kami bawa sekaligus ada dalam desa yang kemudian perwakilan dari desa-desa yang kami pilih memang berboleh kaitannya dengan SID juga ada 7 desa kami sebutkan ini Bapak Ibu dari perangkat desa juga yang langsung menangani masalah SID itu Bapak Ibu yang menghormati kami ini Pak Sekdes dan perangkatnya masuk dan juga kami datang sini. Kami sudah awali waktu itu ya dari informasi-informasi ini jaraknya kenapa Kabupaten Purbalingga langsung menuju ke desa Pandangandur. Ini awalnya dari beliau ini Pak Jadik. Jadi sumbernya ini karena beliau tenaga ahli kenapa harus ke Pandangandur. Dan beliau punya akses dengan teman-teman yang ada di TA sini. Karena kami percaya melalui Pak Sekdes perangkatnya bisa membawa nama desanya sekaligus terkait dengan pelaksanaannya untuk kegiatan SID di tingkat provinsi. Makanya kami pun dan kami kaitannya dengan pelaksanaan ini langsung kamu Pak Sekdes. Oleh karena itu pada saatnya nanti mohon bantuannya kita share. Sebelumnya juga kami sampaikan bahwa saya Kabupaten Purbalingga ini Pak Adus. Ini tidak berbeda dengan Kabupaten Malang. Artinya ada desa katakan yang bertumpuk di sini kan masih ada yang bertumpuk, apalagi yang tumpuk ini. Kami kemarin awal sudah masuk dengan Pak Sekdes, jadi gambarannya seolah-olah ini di Kabupaten kami
ini di desa Serang, di sana non tembok Pak. Oleh karena itu kalau tembok akhirnya punya gagasan sampai sekarang alhamdulillah ya, akhirnya sudah bisa hampir 4M ya, 1 tahun. Itu dari gagasan-gagasan bersama hal yang nanti disampaikan Pak Sigdes dengan Pak Komisi Asam. Dan harapan kami bisa untuk pulang akhirnya nanti tahun karena besok kami Rabu harus ditindaklanjuti terkait dengan pelatihan untuk SID. Karena itu tadi masih banyaknya personil ataupun aparat desa yang ada di kabupaten keluarga yang baru. Kalau beliau ini sudah termasuknya ya sudah dari sama aja melangkah dari 2017 ya sudah. Namun lebih efektifnya marilah kita ke desa yang tunjuk Pak Sakit bisa ada lanjut dan besok bisa kita implementasi apa yang menjadi mungkin jadi disampaikan Pak Kadus terkait dengan plus minusnya atau kelebihan kekurangannya. Kami pun masih Pak banyak kekurangan yang maka saya sampaikan itu masalah kami di kabupaten keluarga bisa dalam kelebihan terkait dengan pemberian sumber pendapatan hasil desanya. Untuk tingkat waktu ya nanti mohon ya Pak Sekdes tidak menyampaikan gambaran apa yang bisa kami silakan pada saatnya ya mungkin dari teman-teman kami sekali aja nanti untuk masukan ataupun pertanyaan monggo bisa disampaikan secara detail. Kami pikir ya, mengawal ini kegiatan kami pertama ya tadi silaturahmi, yang kedua bisa menambah ilmu untuk kami dari kabupaten. Mudah-mudahan juga sukses berangkatnya. Mohon maaf bila terlihat ada wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bermaksud kemarin kita kontak dengan rekan-rekan tersebut PID waktu terus kita tanya kebetulan dari Pak Bambang Rasan Pak Siti coba rencana ada kegiatan untuk SID dari dan memang wilayah timur saya kontak pas Tebet saatnya dua desa yang direkomendasikan Pak Desasi sama Pak dari yang Tebet kemarin ikut lomba SID di provinsi akhirnya menjadi pilihan nanti apa yang di sini menjadi bahan belajar bagi kami yang baik tentunya bisa kita kembangkan di kabupaten itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Bapak sekalian, sebelum saya masuk ke materi yang akan kami sampaikan, saya ingin tahu Pak SID di sana itu seperti apa? Maksudnya selama ini apakah sudah ada, apakah bagaimana? Nanti saya perlu tahu sedikit dulu. Mungkin bisa bercerita. Mau dicek berdiri Pak? Ya, SID yang dikembangkan di Surabaya ini ada dua hal yang terkait dengan web desa ID, dan yang kedua terkait dengan sistem informasi desa itu yang difasilitasi oleh Info ini terkait dengan administrasi desa. Jadi ada dua hal, di web dan administrasi desa. Administrasi desa sama dari mulai kependudukan terus kemudian untuk persoalan mila sangat susah. Oke, ada dari Mas
monggo ditambahi. Untuk SIP yang di Purbalingga awal pertama kita yang sudah pertama kali itu pembangunan website desa. Jadi perkembangannya itu tergantung kemajuannya tiap desa-desa masih sendiri-sendiri, ada yang bagus, ada yang kebanyakan itu. Kemudian selanjutnya untuk bidang pelayanan desa yang jalan di Purbalingga itu aplikasi yang awalnya dari SID Combine, kemudian SD Combine ini sekitar berapa bulan kemarin disosialisasikan oleh Info di beberapa kecamatan dan mungkin sedang perkembangan karena saya lihat di beberapa desa kesulitan awal dari penerapan SID itu pada input data penduduk. Jadi di beberapa desa mulai berkembang tapi dengan kesulitan input data penduduk, jadi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kebetulan untuk desa saya sendiri, saya sudah memakai SID tadi yang berasal dari OpenSea yang bisa terbuka yang tiap bulan diperbarui, dan alhamdulillah untuk data penduduk sudah hampir fix dan mungkin sekarang sedang berusaha menggali pemanfaatan SID di bidang DPK, profesional, data pendidikan. Mungkin dengan bedanya kami di sini bisa belajar dari desa tertentu bagaimana SID dapat bermanfaat untuk sebagai dasar perencanaan pembangunan di desa. Saya kira demikian. Gimana Pak? Ya, kurang lebih hampir sama Pak. Tapi yang beda adalah SID di desa Purbalingga itu yang pertama yang kita akan kamisnya itu adalah proses Pak. Kalau kita semua sama-sama tahu bahwa SID itu untuk itu ya, mulai dari data penduduk, pemanfaatan dan segala macam. Tetapi yang kami share di pertemuan kali ini adalah prosesnya, di mana SID itu adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kami membangun SID bukan dari aplikasi luar. Mengapa? Karena tujuan kami adalah menjalankan amanat pembangunan desa itu partisipatif. Di sana kami berusaha membangkitkan semangat masyarakat bahwa desa ini adalah milik kita bersama, bukan hanya dikelola oleh perangkat desa saja, tetapi masyarakat juga subjek di sana. Jadi itu yang lebih kami tonjolkan di sana untuk membangkitkan partisipasi. Di tahun 2018 itu ada 295 orang untuk menggali data. Jadi datanya kami menggali sendiri sensus, mulai data ekonomi, kesehatan, pengeluaran, gaya hidup dan segala macam itu kami data. Aset-aset, misalkan ini ya, belanja rokok per hari berapa, belanja kondangan berapa, itu sampai segitu kita data. Belanja pulsa, uang saku sekolah, nanti kami akan kasih formnya. Nah, dari data itu, inilah yang jadi dasar perencanaan desa. Ketika data sekian itu sudah di-input, akan ketemu jumlah atau angka pangan di desa itu berapa. Misalkan beras, 1 bulan di desa Purbalingga itu ada berapa angkanya. Misalkan kalau angka 1, dari angka sekian itu,
beras ini didapat dari dalam desa atau luar desa. Itu akan ada selanjutnya. Kita menggunakan analisis SWOT untuk memanfaatkan data itu, Pak. Contohnya ada konsumsi beras 1,2 M, setengahnya keluar desa. Artinya perputaran ekonomi kita masih banyak di luar. Itulah nanti akan ketemu solusi-solusi. Oh, ini Budes misalkan akan ketemu. Artinya kita nanti akan membuat program itu berdasarkan data dan fakta yang kita miliki. Selain data itu, data sosial, ada juga data spasial seperti yang di sebelah itu. Data spasial ini cara memperolehnya bukan hanya melalui peta mati saja, tetapi kami tracking, Pak. Tracking untuk mencari batas desa dan batas dusun yang kurang lebih dilakukan selama 1 minggu, sehingga ketemulah batas-batas desa ini. Jadi jalan kaki, pakai GPS itu ya, jalan kaki sampai selesai semua batas desa, batas dusun segala macam. Nah itu supaya peta kami tidak mati artinya informasinya hanya terlihat 2 dimensi saja. Adalah ini data sosial yang tadi saya sebutkan. Data itu akan kami gabungkan. Peta geospasial digabungkan dengan peta sosial, sehingga nanti menghubungi informasi. Misalkan ketika sudah jadi di rumah koordinat tertentu, ketika diklik akan muncul ini siapa, pengeluarannya berapa dan segala macam. Itu maksud kami supaya tidak mati namanya. Gitu. Hasil dari sistem informasi desa ada beberapa output yang nanti akan dikeluarkan. Yang pertama, pelayanan administrasi oleh desa. Yang kedua, ini yang masih dibangun, ini untuk perencanaan desa. Ada juga nanti untuk pengelolaan desa. Ini yang kedua sedang dibangun saat ini. Sekarang lagi berbarengan dengan penyusunan RPJMD, Pak. Jadi hasilnya sekarang masih digunakan untuk penyusunan RPJMD. Mungkin sebelum saya lanjut lagi ada yang ditanyakan beberapa teman. Terima kasih. Langsung saja kesempatan. Kami juga sudah berusaha untuk membuat kalau masalah data desa lewat data desa kami selesai.